kelihatan juga kalau udah pakai apa putih hitam. Sini kok. Nah, ini Ya, tapi biasa kayak karena terus sakit giginya tuh bertanya ulang nggak saya? iya bilang nih, nggak apa-apa. Coba ada, kan contoh kami cerita. Ini pasal bilang dari itu. Banyaknya ini kertas kan Tuhan. Oke. Oke, baik. Selamat siang. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti sesi konseling kita pada kali ini. Nah, sebelum itu saya melakukan cross check. Jadi kamu namanya Leo Pulak ya, berusia. Oh, sudah mau ulang tahun. Ini apa? Coba deh. Yang ini cek. Ulang lagi. Buatin video gitu kan? Video jadi coba. Baik, selamat siang. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling kita pada kali ini. Jadi sebelum itu saya ingin melakukan cross check. Jadi kamu namanya Leo Tulak ya? Iya. Berusia 20 tahun dan berdomisili di Makassar. Ya. Oke, baik. Leo, perkenalkan nama saya Sofia Zefania Maulana sebagai mahasiswa praktikum yang sedang melaksanakan praktikum konseling karir pada kali ini. Nah, di sini kamu bebas untuk menceritakan segala sesuatu yang menurut kamu akhir-akhir ini mengganggu pikiran kamu maupun perasaan kamu. Lalu pada sesi konseling kita kali ini akan dilakukan perekaman untuk keperluan laporan dan yang merupakan bagian dari praktikum kita kali ini. Sebelum itu, apakah kamu bersedia jika kita melakukan perekaman? Ya, saya bersedia. Ya baik, terima kasih ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan beberapa hal bahwa setiap informasi maupun cerita yang kamu sampaikan itu akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarkan pada pihak manapun. Lalu jika ada pertanyaan menurut kamu kurang nyaman, kamu sangat berhak untuk tidak menjawabnya. Dan tujuan dari sesi kita pada kali ini itu adalah membantu kamu memahami kebingungan yang sedang kamu alami terkait pilihan karir maupun pendidikan kamu. Adapun konseling kita ini akan berlangsung sekitar 30 menit hingga 40 menit. Apakah kamu bersedia untuk melanjutkan? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih ya. Nah, kalau boleh tahu sebelum Leo mengikuti sesi konseling kita pada kali ini nih, habis ngapain aja nih? Atau ada persiapan tidak yang dilakukan? Tidak ada ya? Oke. Sebelum Leo ke sini tuh dari mana aja? Saya tadi dari kampus karena UAS, tapi kebetulan dosennya cuma masuk kasih tugas sebagai pengganti UAS. Terus saya ke kosnya teman, istirahat sebentar, pulang ke rumah siap-siap baru kesini. Oke, terima kasih ya. Kesibukan akhir-akhir ini tuh ngapain aja? Untuk kesibukan itu lebih ke organisasi karena ada masuk dalam kepanitiaan, sibuknya di situ karena juga sebagai koordinator, makanya ya sibuk di situ kan. Oke, jadi kesibukan akhir-akhir ini tuh sibuk di organisasi ya. Oke, baik Leo. Tadi kan Leo mengatakan kalau Leo habis dari kampus ya. Kalau boleh tahu Leo kuliah di mana dan semester berapa? Oke, saya kuliah di Universitas Musola semester 2. Dengan jurusan akuntansi. Oke, baik. Terima kasih ya Leo. Kalau boleh tahu Leo alasannya untuk mengikuti sesi konseling kita pada kali ini tuh apa? Oke, terima kasih. Alasan saya kenapa saya mau ikut konseling itu, jadi sebelumnya itu saya dengar dari teman-teman saya yang sudah pernah ikut konseling ya. Dan saya tarik kesimpulan setelah mereka ikut konseling, ada mereka bisa menentukan pilihan berikutnya ya. Terus mereka juga katanya rasanya itu lebih lega, lebih fresh begitu Kak. Makanya sebenarnya kayaknya saya juga cocok ini karena ya kebetulan juga saya dalam hal yang seperti mereka rasakan, makanya saya menentukan itu. Oke, baik. Jadi Leo mengikuti sesi konseling ini karena mendapat informasi dari teman-temannya bahwa setelah mengikuti sesi konseling itu rasanya menjadi lebih lega. Oke, baik. Terima kasih ya Leo. Nah, kalau boleh tahu ada tidak alasan Leo selain ingin merasa lebih lega itu ada alasan yang lebih spesifik untuk mengikuti sesi konseling kita kali ini? Kalau untuk alasan yang lebih spesifik menurut saya untuk menentukan, karena saya sedang dalam kebingungan, saya ingin menentukan arah yang akan saya ambil ke depannya Kak. Karena kebetulan ini saya masih di awal semester 2 dan muncul kebimbangan antara ada sebuah pilihan, makanya saya ikut, semoga dari konseling nanti saya bisa tentukan. Oke,
saya bisa merasakan sih, setiap orang tentunya memiliki atau pernah berada di situasi tersebut, di mana membuat itu harus mempertimbangkan banyak pilihan ya, antara melanjutkan pendidikan apalagi di semester 2 kan. Nah di semester 2 itu biasanya orang-orang akan memiliki banyak pertimbangan, apakah saya jurusan, apakah saya harus lanjut atau bagaimana. Nah kalau boleh tahu sejak kapan kamu merasa kebingungan terhadap hal tersebut? Kebingungan itu mulai muncul sejak semester 1 Ya, setelah eh, final final ya, final semester 1 saya pulang liburan. Di situ saya mulai rasa, kebingungan itu ya. iya. Oke baik. Apa yang terjadi sampai kamu merasa kebingungan? Yang bisa terjadi itu saat saya sedang kumpul sama teman-teman terus tiba-tiba bahas eh, tentang seminari. Ya. Karena saya jadi ingat lagi masa-masa saya di seminari, Mhm. dan di situ saya bertanya, saya kayaknya cocok enggak ya di kuliah atau mau lanjut lagi di seminari itu, Pak? Oke, jadi kamu memiliki pikiran kebingungan itu karena ketika berkumpul bersama teman-teman dan membahas tentang seminari, kamu menjadi berpikir bahwa apakah saya bisa kembali lagi atau saya cocok lagi untuk ke seminari ya? Ya. Oke, baik. Nah, apakah ada peristiwa tertentu yang membuat keinginan untuk kembali ke seminari itu menjadi lebih kuat selain berkumpul dengan teman-teman membahas tentang seminari? Kalau untuk yang membuat saya peristiwa ya, Iya, itu karena saya sering ikut pelayanan sama pastor. pelayanan ya? Iya, Oke. dan saat itu pulang seperti yang saya katakan, saat pulang liburan final semester 1 di situ saya sering ikut lagi pelayanan sama pastor, dan di situ saya rasa kayaknya saya lebih nyaman di apa ya, yang seminar itu karena dia itu ada pelayanan di dalamnya, Pak. Oke, jadi peristiwa yang memicu keinginan tersebut untuk kembali seminari adalah ketika kamu melakukan pelayanannya bersama pastor. Oke, baik. Saya ingin tahu perjalanan Anda lebih jauh. Boleh tidak ceritakan bagaimana awalnya kamu tertarik dan memutuskan untuk masuk ke dalam seminari? Oke, jadi awal ketertarikan saya masuk seminar itu saat saya kelas 6 SD. Ya. Di situ saya masuk di organisasi gereja saya, namanya PPA, singkatannya ya, singkatan dari Putra Putri Altar. Di situ kegiatannya itu lebih ke arah pelayanan bersama pastor. Namun saya tidak terlalu aktif awalnya Ya. karena hitungan saya masih SD, jadi jarang untuk diajak. Ya. Terus pas masuk di SMP, pastor ini sudah mulai rekrut kami yang anggota baru. Terus saya rasanya nyaman, sering ikut sama pastor. Terus pastor juga sharing-sharing sama saya soal ini, jadi masuk seminari dan jadi pastor. Ya. Di situ saya tertarik, Kak, karena kayaknya saya cocok deh, karena saya suka dengan pelayanan itu, Kak, pergi sama pastor. Dan saya rasakan, menurut saya saat pelayanan itu kebersamaan dengan umat itu sangat terasa bagi saya, Kak. Jadi saya cocok, Kak. Di situ saya mulai tertarik, dan akhirnya saya memutuskan untuk saat lulus dari SMP saya memutuskan untuk ikut tes, dan itu kan dinyatakan lolos. Oke, puji Tuhan ya. Oke, jadi alasan kamu yang menjadi daya tarik untuk memasuki seminar itu adalah karena ketika kamu 6 SD itu kamu ikuti Putra Putri Altar ya, Iya. itu dari gereja ya? Iya, Kak. Oke, dan di situ kamu melakukan pelayanan bersama pastor dan kamu merasa cocok. Iya. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, selanjutnya apakah keputusan tersebut berasal dari keinginan diri kamu sendiri atau ada pengaruh dari orang tua? Kalau untuk itu awalnya dari orang tua. Orang tua saya lebih dukung, dan di situ saya menolak keras. Saya tidak mau, saya tidak suka. Saya karena pastor ini kan dia itu fokusnya pelayanan. Ya. Terus ada aturan yang tidak bisa kita langgar, itu dia hidup selibat. Dia tidak boleh menikah dan selibat. Oke. Dia tidak boleh menikah dan memfokuskan dirinya itu, mempersembahkan dirinya sama Tuhan, pokoknya sama tentang pelayanan. Di situ saya tolak keras, saya tidak mau. Saya saya pilih saya menjadi polisi, saya tidak mau jadi pastor. Terus dari situ, Kak, saya kayak menentang orang tua saya. Cuman lama kelamaan, karena saya ikut yang organisasi yang saya katakan tadi, Putra Putri Altar. Di situ saya rasa kayaknya saya nyaman di sana ini. Terus di situ mulai muncul kayaknya saya mau jadi pastor. Saya masuk lagi seminari seperti itu. Oke, jadi keputusan kamu untuk masuk seminari ini sebenarnya berasal dari orang tua ya.
dan pada saat itu orang tua kamu mendukung keras untuk kamu Ya. memasuki, tetapi karena kamu mengetahui bahwa ternyata ada aturan khusus untuk menjadi pastor sehingga kamu menolak ya. Namun ketika kamu memasuki organisasi Putra Putri Altar, Ya. nah dari situ mulai muncul keinginan kamu untuk masuk seminari. Ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu harapan apa sih yang kamu rasakan ketika menjalani kehidupan di seminari? Harapan? Iya, harapan kamu ketika menjalani kehidupan di seminari. Harapan saya jalan itu saya lebih mau punya relasi dengan teman, karena di dalam itu kan kita hidup asram ya kak. Iya. Terus pasti kita rasanya beda dengan orang-orang di luar. Di dalam pasti kebersamaannya menurut saya itu lebih, harapan saya kebersamaannya lebih baik. Terus di dalam saya bisa disiplin Iya. dan tetap pada yang saya katakan pertama tadi, ada apa namanya, kayak pelayanan gitu lah. Karena di dalam kita juga ada, bukan tentang soal belajar saja, Iya. tapi ada juga pelayanan. Oh, jadi di dalam seminari itu bukan hanya tentang belajar ya, tapi Ya. kita juga ada kegiatan pelayanan gitu. Oke, baik. Selanjutnya, kalau boleh tahu apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk keluar dari seminari? Oke, kenapa saya memutuskan untuk keluar? Di situ kan seminar itu dia hitungannya 4 tahun ya kak, baru kita bisa hitungannya masuk di kuliahan. Di kelas 3 itu kita sudah ditanya kita mau lanjut atau tidak. Di tahun keempat itu saya kan dengar dari senior saya yang sudah pernah di tahun keempat. Pelajaran di sana itu menurut saya belum alami, tapi saya cuma dengar dari senior. Pelajarannya itu susah, apalagi di sana itu difokuskan bahasa kak. Jadi ya kita belajarnya di sana itu ada bahasa Inggris, Latin, Ibrani. Jadi menurut saya itu kayaknya saya tidak mampu. Apalagi yang paling difokuskan itu bahasa Inggris. Nanti itu ada ujian paper, kita disuruh buat dalam 2 bahasa kak. Terus pertanyaan juga kasih Dalam bahasa 2 bahasa itu. Iya. Ya, bahasa Inggris, sama yang satu ya namun sih bahasa Indonesia. Di situ saya merasa tidak mampu, makanya di situ kayaknya kalau saya lanjut ini nanti saya tidak dilanjutkan untuk tahun kelima, dan saya harus masuk kuliah di saat umur saya sudah sangat, boleh dikatakan tua lah, umur 20-an lebih, dan saya masuk di semester itu yang membuat saya kak memutuskan untuk tidak lanjut ke tahun berikutnya dan masuk di kuliah. Oke, jadi yang memutuskan kamu untuk keluar dari seminari ini adalah ketika kamu mendengar satu informasi ya dari kakak tingkat kamu bahwa di tahun keempat itu ternyata ujiannya atau tesnya lebih susah ya, dimana kita harus menguasai beberapa bahasa asing, dan pada saat itu kita juga akan menerbitkan jurnal. Kita disuruh buat paper. Paper ya, paper dalam 2 bahasa. Dan kamu mengatakan bahwa kamu mengalami kesusahan terhadap bahasa. Oke, baik. Bagaimana proses pengambilan keputusan kamu terhadap hal itu? Apakah kamu memiliki banyak pertimbangan untuk keluar atau bagaimana? Di situ kan kebetulan kak kami ada retreat ya. Di situ malam kami retreatnya 4 hari 3 malam. Jadi pastor yang membimbing kami dalam retreat itu kasih waktu kami untuk tiap malam kita disuruh tulis sebuah refleksi. Terus nanti itu kita tulis keputusan akhir kita bagaimana. Jujur kalau dari saya dasarnya sangat bimbang ya, dan dalam hati saya mau lanjut, tapi itulah muncul karena kayaknya saya tidak mampu dengan ini. Saya takutnya nanti saya sudah di tahun keempat dan saat pengumuman untuk dilanjutkan ke tahun kelima malah saya tidak dilanjutkan. Itu yang membuat saya kemudian tidak lanjut. Oke, jadi pada saat pengambilan keputusan itu ternyata dari seminar itu melaksanakan retreat ya, dan pada malam hari dilaksanakan untuk refleksi untuk pengambilan keputusan itu ya. Lalu di situ kamu merasa takut dan ragu untuk melanjutkannya karena yang masalah tadi, di mana kamu kepikiran terhadap semester yang tahun keempat ya. Kamu takut tidak lanjut ya, tidak bisa pada tahun itu, dan tidak lanjut untuk ke semester kelima, tahun kelima. Oke, baik. Apa yang paling kamu pertimbangkan pada saat itu? Akademik sih. Akademiknya ya. Oke, baik. Bisa jelaskan lebih lanjut akademik seperti apa?
seperti yang saya katakan tadi tentang bahasa Kak, karena dia fokusnya memang di bahasa, namun di sana juga itu kita sudah sebenarnya sudah seperti kuliah Mhm. dan sangat berbeda pelajarannya Kak ya. Karena di sana kita belajar lebih mendalam tentang anu Katolik apa agama Katolik, karena saya di sana kita sudah belajar tentang katekese, Ya. terus bahasa Latin, Ibrani, Oh, kalian sudah belajar juga itu di sana ya? nanti di tahun keempat Kak. Oh. Makanya saya kata yang saya katakan tadi Terkendala di bahasa. ya, Ya. di akademiknya itu ya mungkin itu. Jadi yang kamu pertimbangkan pada saat itu adalah bagian akademik ya, dimana ketika kamu ingin lanjut tapi ternyata kamu merasa bahwa kamu terkendala di bahasa. Tetapi ketika kamu ingin melanjutkan tapi tidak lulus itu ke tahun 5, kamu merasa bahwa kalau mau kamu masuk kuliah lagi nih Ya. terlambat gitu. Terlambat itu pikiran saya. Oke, baik. Bagaimana perasaan kamu setelah keluar dari seminari? Ada rasa senang juga. Senang ya? Bisa jelaskan tidak? Rasa bagaimana senangnya senang? kenapa? Karena ya di seminar itu kita 3 tahun pegang HP-nya cuma sekali seminggu, tiap hari minggu Kak. Dan di situ saya rasa kayak setelah saya keluar lebih banyak waktu aku pegang HP, terus lebih sering keluar jalan karena kan kita dikurung di asrama Kak ya. Oh, jadi. Kita ketemu sama teman-teman itu saja. Hmm, Jadi interaksi kita cuma sekitar di situ. cuma lingkungan Iya. di asrama saja Iya. ya? Oke. Jadi yang membuat kamu senang keluar dari seminari itu karena handphone? Ya, boleh dikatakan gitu Kak. Apakah tidak ada hal lain selain handphone? Apakah Eh, dengan keluar dari seminari kamu bisa menambah relasi selain yang teman-teman dalam ya, asrama? itu juga Atau sih Kak. gimana? Boleh menambah relasi karena ya bukan dibilang bosan lihat teman tak yang cuma 3 tahun itu tuh terus kita lihat, tapi Iya. ya kita juga kan mulai kenal teman baru. Iya. Apalagi di dalam kan kita Kak lagi-lagi semua ya, makanya kayak Oh iya ya. ya, kayak bosan tak lihat teman tak. Oke, baik. Setelah keluar dari seminari itu bagaimana sih akhirnya sehingga kamu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kamu dengan berkuliah? Oke, jadi setelah keluar dari seminari itu saya sempat ikut SNBP dan SNBT, tapi ya mungkin bukan jalan saya untuk lulus. Dan di situ saya ambil jurusan akuntansi. Kenapa saya ambil jurusan akuntansi? Karena di dalam itu kan kita anak seminar itu di apa? Memang dipilihkan jurusannya Kak, IPS. Makanya kita belajarnya akuntansi. Terus dosennya di dalam bukan dosen sih, guru ya. Guru ya, Gurunya ya. itu cara mengajarnya menurut saya baik. Terus saya mudah tangkap tentang pelajaran akuntansi ini. Makanya saya di situ memutuskan untuk masuk ke akuntansi. Tapi yang saya katakan tadi, saya tidak lolos di SNBP dan SNBT. Terus kemudian saya carilah kampus-kampus, saya dapatlah info dari teman saya juga yang kuliah di Universitas Bosowa bahwa di sana itu ada jurusan akuntansi dan menurutnya dia itu baik. Makanya saya ambil juga di sana di Universitas Bosowa. Saya ambil jurusan akuntansi. Oke, jadi setelah keluar dari seminari itu kamu memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan karena ternyata dari SMA itu sudah ditentukan ya. Ya, Dan pada saat itu kamu masuk IPS dan ya. di IPS itu tentunya kita belajar tentang ekonomi, terus sejarah, dan ternyata kamu lebih menyukai akuntansi dan menurut kamu akuntansi itu lebih mudah kamu untuk pahami ya. Iya, Kak. Oke, baik. Dan pada akhirnya kamu memutuskan untuk mencari kampus yang memiliki jurusan akuntansi dan kamu mendaftar di Universitas Bosowa. Oke, baik. Hal apa yang menjadi pertimbangan saat memilih jurusan tersebut? Apakah ada alasan lain untuk apakah ada alasan kamu memilih jurusan tersebut selain tadi yang kamu sampaikan kalau ternyata akuntansi itu lebih mudah untuk kamu pahami? Tidak ada, saya memang nyaman belajar akuntansi. Oke, jadi kamu memang nyaman ya untuk belajar akuntansi sehingga kamu tidak memiliki pertimbangan untuk memasuki jurusan lain. Iya, Kak. Oke, baik. Boleh diceritakan tidak bagaimana pengalaman kamu selama menjalani perkuliahan di jurusan akuntansi? Oke, pengalaman saya selama kuliah di jurusan akuntansi di semester 1 saya sangat enjoy. Saya sangat menikmati karena kami ada mata kuliah namanya pengantar akuntansi 1. Di situ saya menurut saya bukan saya menyombongkan diri, tapi di situ Ya. karena saya sudah dapat dasarnya dari
seminari. Seminarnya ada di Jadi sekolah. saya kayak, oh saya tahu ini. Jadi saya kayak lancar saya. Tapi pas masuk di semester 2 di situ pelajarannya menurut saya sudah sulit karena saya tidak pernah dapatkan di seminari. Jadi ya saya kurang bisa menyesuaikan dengan pelajaran itu Kak. Dan itu malah membuat saya justru saya malas belajar ini akuntansi karena sudah saya tidak terlalu paham ini Kak. Oke, jadi pengalaman kamu selama berkuliah di jurusan akuntansi itu kamu pada saat semester 1 kamu enjoy ya, karena pada saat itu pelajaran-pelajaran yang diajarkan di semester 1 itu kamu sudah mendapatkan terlebih dahulu di sekolah seminari. Namun ternyata pada saat semester 2 kamu sudah merasa kesulitan dan kurang bisa menyesuaikan dengan pelajaran yang diberikan. Oke, baik. Apa yang paling kamu sukai dari jurusan ini dan apa yang menurut kamu paling menantang dari jurusan ini? Kalau yang saya suka itu di hitungan-hitungan ya Kak. Wah, kamu pintar menghitung ya? Enggak juga, cuman saya kayak anggap itu sebagai kayak sebuah permainan. Kayak dia itu kan ada sisi debit dan kredit. Iya. Kita kayak disuruh untuk kasih seimbang. Mm-mm. Dan menurut saya di teksturnya itu kalau tidak seimbang kayak Iya. kita harus Berusaha iya, ya untuk cari di mana salahnya itu sih. Kalau untuk bagian menantangnya itu cari sisi apa, kasih balance ya Kak. Kayak biasa kita salah tulis angka saja atau tidak salah posisinya saja, itu buat itu yang menjadi tantangan. Iya, Teliti. kita harus teliti ya, Ya, benar-benar. teliti ya. Oke, baik. Jadi yang kamu paling sukai dari jurusan kamu saat ini adalah kamu merasa seru ya, sangat enjoy di jurusan kamu karena kamu cenderung suka menghitung-hitung. Terus yang menjadi tantangan juga itu adalah ketika kita harus berusaha untuk balancekan ya antara debit dan kreditnya. Oke, baik. Bagaimana perkembangan akademik kamu sejauh ini? Perkembangan akademik saya menurut saya start begitu saya. Jadi kamu merasa tidak ada yang Iya. atau ada sesuatu, mungkin ada ya tapi kamu belum merasakan. Tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu merasa bimbang ya antara pilihan mau lanjut kuliah atau kembali ke seminari. Nah, boleh diceritakan tidak lebih lanjut mengenai kebimbangan tersebut? Seperti yang saya katakan tadi Kak, di awal saat yang memunculkan pikiran itu saat kami kumpul-kumpul dengan teman. Kan selama saya kuliah itu saya sering bukan dulu sih, kayak kan teman-teman saya yang seangkatan di seminari itu banyak juga yang kuliah, cuman kita sering kumpul. Ya. Terus kadang cerita seminari di situ Kak, saya kangen masa-masa saya di seminari. Terus saya mulai bandingkan, saya di kuliah kayaknya tidak cocok. Kehidupan saya jadi bukan amburadul tapi kayak kurang disiplin, beda sama saya pas saya di seminari. Terus pelajarannya juga dulu di seminari saya dapatnya begini, kenapa pas di kuliah malah tidak dapat ya, kayak menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya seperti itu Kak. Terus ada juga sih dorongan dari pastor begitu, kayak dia itu tanya seakan-akan berharap begitu, berharap untuk kamu kembali ke ya, seminari ya. Oke, baik. seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap ini mengenai kebimbangan kamu ini gimana tadi ya, ketika kamu berkumpul bersama teman-teman seminari lalu membahas tentang seminari, kamu merasakan ada perasaan rindu ya terhadap seminari itu. Lalu kamu juga mengatakan bahwa ternyata pada saat kuliah ini tidak sesuai ekspektasi, dimana kamu membandingkan kehidupan kamu pada saat seminari dan perkuliahan. Kamu mengatakan bahwa pada saat kamu kuliah itu kamu merasa kurang disiplin, sedangkan pada saat di seminari itu sangat disiplin ya. Lalu ternyata kamu juga mendapatkan dorongan dari pastor untuk kembali ke seminari. Apakah yang saya katakan sudah sesuai? Oke, baik. Apakah ada situasi atau hal tertentu yang memicu pikiran tersebut selain berkumpul dengan teman-teman atau bagaimana? Kalau boleh dikasih apa? Saya kurang tahu pertanyaan.
ketika kamu ini kan pertanyaannya apakah ada situasi tertentu yang memicu pikiran kamu tersebut atau pikiran bimbang yang kamu rasakan. Nah, semisal nih kamu lagi bingung atau lagi berdiam diri atau lagi stres dengan tugas-tugas. Nah, di situ kamu langsung bisa memikirkan bahwa kayaknya saya harus kembali ke seminari karena saya sudah tidak kuat dengan tugas-tugas perkuliahan. Nah, seperti itu contohnya. Apakah ada situasi tertentu yang memicu pikiran tersebut? Saat saya sedang kayak kerja tugas dan menurut saya kan akuntansi bukan pelajarannya cuma pengantar akuntansi saja, banyak kan kayak banyak lah kayak matematika apa semua. Di situ saya saya udah cocok kayaknya, saya lebih cocok dengan di seminari karena saya di dalam menurut saya pelajaran itu saya lebih nikmati juga sih, dan saya nyamannya di kuliah kayaknya cuma di pelajaran pengantar akuntansi saja, serius. Makanya itu muncul pikiran kan kayaknya saya lebih cocoknya di seminari bukan di kuliahan. Jadi ada di situasi tertentu seperti mengerjakan tugas itu kamu berpikiran untuk kembali di seminari ya, karena kamu merasa pelajarannya itu sudah sedikit rumit dari yang dipelajari di seminari. Baik. Nah, apa yang biasanya kamu rasakan ketika mengingat kehidupan seminari kembali? Saya rasakan pasti kayak saya rindu, sedih juga sih karena kenapa dulu saya nggak lanjut ya. Kayak ada muncul rasa bersalah dalam diri. Padahal itu sih rasa bersalah, sedih. Jadi ketika kamu mendengar tentang seminari, kamu merasa bersalah dan ada rasa rindu ya untuk kembali ke seminari. Baik. Hal apa yang paling kamu rindukan di kehidupan seminari? Bisa disebutkan ada pengalaman yang sangat menyenangkan di sana? Pengalaman yang paling menurut saya itu sangat berkesan itu kebersamaan dengan teman-teman angkatan saya. Biasanya itu kami kalau sudah makan malam itu kami sering kayak kumpul sama-sama nyanyi kan, kita kan dapat HP nih. Cuman 1 kali seminggu ya. Jadi kita kalau sudah makan malam itu ada waktu sebutan itu waktu rekreasi sekitar 30 menit. Jadi kita sama teman-teman angkatan kumpul cerita-cerita di situ, kayak rasanya kebersamaan tuh, persaudaraan itu ini itu saya dapat. Terus saya juga rindu itu waktu olahraganya, karena di dalam itu kami rutin olahraga kan tiap hari. Terus kayak semenjak saya nggak di seminari kan kayaknya saya tidak pernah lagi, jarang begitu untuk berolahraga ya. Jadi hal yang paling kamu rindukan adalah kebersamaannya bersama teman-teman. Terus ketika selesai makan malam itu kalian memiliki acara rekreasi di mana itu bernyanyi dan berkumpul bersama teman-teman. Terus yang kamu rindukan juga adalah kebersamaan dengan teman-teman. Selain itu ada rasa persaudaraan di dalamnya ya, dan kegiatan berolahraga. Terus tadi kamu sempat mengatakan bahwa setelah keluar dari seminari itu kegiatan-kegiatan seperti ini sudah tidak kamu dapatkan lagi, apalagi pada kegiatan olahraga. Baik. Saat ini kan kamu sedang berada di dua pilihan yang sama-sama penting. Kalau boleh tahu, hal apa yang membuat kamu untuk tetap memilih kuliah? Ini kan semisal nih. Ya, boleh. Kalau untuk kuliah kayaknya karena tidak apa-apa, coba dipikirkan lagi alasan kamu untuk tetap memilih kuliah. Karena kayak sudah terlanjur mah kuliah. Ada apa biasanya orang ini? Tidak apa-apa kalau jelaskan secara pakai logat begitu. Apa yang sudah dimulai itu harus diselesaikan. Jadi kayak bahasanya saya sudah terlanjur masuk. Sudah terlanjur nyebur ya. Jadi kayak kita harus berusaha untuk menyelesaikan sampai akhir. Jadi alasan kamu tetap memilih kuliah karena kamu merasa sudah terlanjur kuliah ya. Dan apa yang kita mulai itu kita harus bisa menyelesaikannya. Baik. Nah, dari kedua hal tersebut, hal apa yang membuat kamu bimbang antara seminari atau perkuliahan? Yang paling membuat kamu bimbang itu bagaimananya? Sebetulnya kayaknya lingkungannya. Lingkungan ya? Ya, saya kayaknya lebih nyaman di seminari daripada di perkuliahan. Bisa dijelaskan tidak bagaimana sih perbedaan lingkungan di kampus maupun di perseminari? Kalau lingkungan seminari itu menurut saya orangnya lebih disiplin, lebih sopan,
dan itu kayak berpengaruh buat saya. Oke, jadi menurut kamu lingkungan itu sangat mempengaruhi kamu ya? Oke, nah kalau boleh tahu lingkungan di kampus itu bagaimana? Ya aku gimana ya, bukan orang itu tidak sopan, tapi kayak interaksi tak hanya teman sekelas itu pun teman sekelas juga saya rasa saya tidak terlalu akrab dengan semuanya. Makanya saya bilang kayaknya di seminar itu lebih saya lebih anu gitu. Kamu lebih merasa cocok ya di Iya. dengan lingkungan yang di sana. Oke, baik. Apa yang paling kamu takutkan atau yang kamu khawatirkan jika tetap memilih bertahan untuk berkuliah? Ada enggak kekhawatirannya atau hal yang kamu takutkan? Iya sih. Oh yang saya takutkan bentar. Iya, tidak apa-apa tuh, sedikit pikirkan dulu alasannya. Yang saya takutkan jangan sampai apa nih, saya ada apa ya, kayak pelajaran yang kurang saya mengerti dan malah membuat saya kayak malas pergi kuliah begitu. Kayak saya tidak mau masuk itu kalau pelajaran itu karena saya tidak suka. Oh, jadi yang kamu takutkan, yang kamu khawatirkan untuk tetap memilih kuliah itu adalah pelajaran ya. Jika ada pelajaran yang kamu kurang suka atau yang kamu tidak ketahui itu kamu takut akan hal tersebut. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana dengan pilihan kembali ke seminari? Apa yang membuat kamu memilih hal tersebut? Bisa dijelaskan? Dorongan dari pastor, Mhm. orang tua, dan anjur dari teman-teman, seakan bahasanya apa ya, berharap ya, kayak Iya. kita ya, mungkin sekadar pertanyaan, tapi menurut saya itu adalah Sebuah sebuah dorongan. ya. Oke, baik. Jadi pilihan untuk kembali ke seminari itu ternyata kamu mendapatkan dorongan dari orang tua, Iya. pastor, dan teman-temannya, di mana mereka tuh sebenarnya memberikan pertanyaan. Iya. Tapi ternyata di balik pertanyaan itu mereka memberikan sebuah dorongan untuk tetap kembali ke seminari. Baik. Nah, ada enggak kekhawatiran jika kamu benar-benar kembali ke seminari terkait perkuliahan kamu atau hal yang lain? Kalau untuk kembali ke seminari nanti, di seminari juga kan kita masih bisa dikeluarkan. Oh iya? Iya kak. Mhm. Dan ya seperti mungkin kebimbangan yang di awal tadi yang ke tahun keempat, mungkin itu yang menjadi kebimbangan saya kembali, dimana jangan sampai saya masuk sudah jauh, sisa 2 atau 1 langkah lagi, entah itu karena nilai atau pelanggaran yang nanti saya tidak tahu dibuat atau tidak, dan membuat saya malah keluar. Itu yang saya takutkan, karena apa ya, masuk seminar kan tujuannya jadi pastor ya. Iya. Terus jangan sampai di tengah jalan ada buat pelanggaran ataupun karena nilai Mhm. saya mau dikeluarkan dan tidak sampai ke tujuan itu, padahal saya sudah tinggalkan kuliah dan masuk ke situ. Oke, jadi yang kamu khawatirkan jika benar-benar ingin kembali ke seminari adalah pada tahun keempat ya, dimana ketika ada nilai kamu yang menurut kamu kurang atau tidak sengaja melakukan pelanggaran, dari hal tersebut bisa jadi yang membuat kamu untuk dikeluarkan dari seminari. Padahal kamu sudah meninggalkan perkuliahan Ya. kamu, jadi itu yang membuat kamu takut ya. Oke, baik. Kalau kamu menjalani pilihan itu, menurutmu bagaimana yang paling sulit antara seminari maupun kuliah? Paling sulit Iya, antara keduanya yang mana menurut kamu? seminari. Oke, bisa jelaskan alasan tidak kenapa menurut kamu pilihan yang paling sulit itu adalah seminari? Padahal tadi tuh kamu sempat mengatakan loh kalau semisal di perkuliahan itu kamu mengatakan bahwa tidak sesuai ekspektasi. Bisa diceritakan alasan kamu kenapa seminari itu menurut kamu adalah pilihan yang sulit? Kenapa saya bilang seminari? Mhm. Karena ya kehidupan asrama, dan sampai saya kayak merasa bosan di dalam, terus malah sengaja buat pelanggaran terus keluar. Terus yang kedua, mungkin ya, relasi dengan lawan jenis, dan sampai saya goyang di dalam tuh baru malah keluar, itu sih tentang permisal. Oke, jadi menurut kamu dari kedua tersebut antara menjalani pilihan sebagai mahasiswa maupun kembali dalam seminari adalah seminari ya, dimana ketika kamu dalam menjalani kehidupan sebagai seminari itu kamu merasa bagian paling sulitnya adalah kehidupan asrama,
Nah, pada saat di kehidupan asrama itu kamu takut ketika kamu merasa bosan, kamu tiba-tiba saja melakukan pelanggaran yang pada akhirnya membuat kamu memutuskan untuk dikeluarkan oleh seminari, dari seminari. Nah, terus kamu juga tadi mengatakan bahwa kamu takut goyah ya dengan lawan jenis, karena dalam seminari ini ternyata hanya laki-laki saja diperuntukkan untuk laki-laki, karena memang fokusnya untuk jadi pastor. Baik. Kalau saya simpulkan saat ini dari cerita kamu itu, saat ini bukan berarti kamu itu tidak menyukai kuliah di jurusan akuntansi ya, tapi di sisi lain kamu juga masih merasa ada sedikit rasa ketertarikan dengan kehidupan seminari yang muncul, sehingga kebingungan ini sering menjadi tantangan dalam kehidupan kamu. Nah, apakah yang saya sudah sampaikan itu sudah sesuai dengan yang kamu rasakan? Sesuai. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi nih, selama kamu menghadapi kebimbangan ini, apakah kamu pernah menceritakannya kepada orang lain? Apakah kamu pernah menceritakan ke orang tua, teman, atau pastor? Kalau untuk cerita, saya tidak berani cerita sama orang tua saya. Saya lebih pilih cerita sama teman dekat, sama saya pernah cerita sama pastor. Oke, jadi kebimbangan kamu ini, kamu biasanya tidak berani bercerita ya kepada orang tua, jadi kamu lebih memilih untuk bercerita dengan teman maupun pastor. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu tanggapan dari teman-teman kamu itu bagaimana? Kalau dari teman sendiri lebih support saya untuk seminari, karena dia bilang kayak kamu yang cocok di dalam. Terus dari pastor, pastor pasti lebih dulu masuk seminari. Iya. Jadi tanggapan dari teman-teman kamu maupun pastor itu adalah mereka mendukung kamu ya, dan mereka mengatakan bahwa kamu itu lebih cocok di seminari. Oke, baik. Nah, tadi kan kamu mengatakan kalau kamu itu sudah bercerita kepada pastor dan pembimbing yang lain. Nah, menurutmu ada nggak sih dorongan yang lain diberikan oleh pastor selain yang kamu katakan tadi untuk masuk? Apakah ada hal-hal lain yang mendukung kamu untuk kembali ke seminari? Kalau saya, karena saya suka pelayanan. Ada hal lain? Sama kan kita kalau pelayanan itu, apalagi kalau misalnya dari lebih terasa di desa-desa di kampung gitu. Desa-desa kampung? Iya, kayak misalnya kita pergi pelayanan terus tinggal di rumahnya umat, kan itu kan kita bisa rasa kehidupan umat di sana bagaimana sih, suka gitu. Oke, jadi salah satu yang dikatakan oleh pastor itu adalah tentang pelayanan ya. Nah, yang kamu paling suka itu ketika kita melakukan pelayanan ke desa ataupun ke kota-kota terkecil. Kalau boleh tahu itu kegiatannya apakah dilaksanakan di setiap minggu atau ada waktu tertentu dalam seminari? Kalau untuk di seminari itu Kak, tidak cuman misalnya kita libur ya, libur dari seminari terus kita pulang ke gereja asal di parokinya, kalau kami paroki namanya. Di situ kita temani terus pastor tiap minggu. Jadi itu yang buat saya. Jadi yang membuat kamu lebih tertarik lagi ya. Baik. Dari semua pendapat yang kamu terima dari teman maupun pastor, yang mana sih yang paling mempengaruhi pilihan kamu atau diri kamu? Pastor ya. Jadi dari semua pendapat itu, kamu pendapat yang terima itu kamu lebih menerima pendapat dari pastor. Baik. Terima kasih ya sudah berbagi pengalaman maupun informasi cerita yang kamu sampaikan. Saya benar-benar mengapresiasi atas keberanian kamu untuk terbuka selama si konseling ini. Sebelum lanjut, saya ingin memahami kondisi kamu lebih menyeluruh. Saya ingin bertanya beberapa hal mengenai latar belakang kehidupan kamu. Nah, untuk ini tuh kamu tidak perlu terburu-buru untuk menjawabnya. Silahkan jawab sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Baik, kalau boleh tahu kamu anak keberapa dari berbagai saudara? Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Oke, jadi kamu anak ketiga ya? Baik. Bagaimana hubungan kamu dengan ayah dan ibu? Dekat ya? Tapi saya lebih dekat sama ibu. Oke, baik. Siapa yang paling sering berdiskusi dengan kamu mengenai pendidikan? Ibu. Ibu ya. Jadi
kamu paling sering berdiskusi tentang pendidikan itu bersama ibu. Oke, baik. Dalam keluarga, apakah orang tua kamu itu biasanya memberikan kebebasan ketika mengambil keputusan? Iya, dan juga dan kebebasan. Oke, jadi orang tua kamu memberikan kebebasan ya terhadap keputusan yang kamu ambil. Oke, kalau untuk riwayat pendidikan nih, sejak SD sampai SMA, bagian mana sih yang kamu paling sukai atau pengalaman belajar yang mana dari tingkat SD sampai SMA? SMA ya. SMA itu tadi seminari kan? Iya. Apakah ada mata pelajaran yang paling kamu sukai? Di seminari Secara keseluruhan. seluruhnya. Terus Apa? pelajaran di Turki. Di Turki. Iya. Itu kalau boleh tahu pelajaran bagaimana? Itu kita kayak bahas-bahas tentang tata gerak dalam gereja Katolik, terus alat-alat misa, terus apa yang digunakan pastor, yang mulai dari pakaiannya pastor, terus uskup, paus, sampai paus juga kita pelajari artinya. Jadi secara menyeluruh Ya. ya. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau boleh tahu mengapa sih atau hal apa sih yang menjadi pemicu sehingga kamu menyukai mata pelajaran tersebut? Berawal dari masuk yang putra putri altar itu kan ada yang tentang, ada juga dibahas itu tentang alat-alat misa. Di situ saya rasa ingin tahu kok besar tentang itu. Karena saya nyaman di PPA, makanya saya suka pelajaran itu karena banyak yang dibahas. Oke, jadi yang membuat kamu menyukai pelajaran tersebut adalah semenjak berawal dari kamu bergabung di organisasi Putra Putri Altar ya. Dan dari situ kamu belajar banyak tentang mata pelajaran tersebut, dan mata pelajaran tersebut tuh menurut kamu sangat tertarik dan sangat menarik ya. Baik. Bagaimana prestasi akademik kamu selama sekolah? Selama sekolah? Iya. SMA maksudnya keseluruhan. Keseluruhan. Stabil. Stabil ya. Tidak, ya puji Tuhan tidak pernah terlalu di bawah. Dan ya, pernah paling pertama, pernah juga di tengah-tengah, tapi itu tidak pernah di paling belakang. Oke, baik. Selama sekolah, apakah pernah terpikir ingin menjadi apa? Pernah. Oke. Kalau boleh tahu apa? Jadi polisi. Polisi ya. Baik. Ketika kamu menghadapi masalah, biasanya kamu lebih nyaman bercerita pada siapa? Ke teman. Teman ya. Jadi ketika kamu mengalami masalah, kamu biasanya lebih nyaman bercerita kepada teman. Oke, baik. Apakah teman-teman atau keluarga kamu mengetahui kebingungan yang sedang kamu alami saat ini? Kalau untuk keluarga ada, tapi cuma satu, sepupu saya yang dekat sekali sama saya. Kalau untuk orang tua saya tidak ceritakan dengan kakak-kakak saya. Oke, jadi yang mengetahui cuma sepupu kamu ya? Ya. Baik. Kalau kita membayangkan nih 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Saya mau kembali ke seminari, jalani hidup di seminari kembali, terus mengusahakan untuk sampai kepada tujuannya jadi master. Oke, jadi dalam 5 tahun, 10 tahun mendatang ini kamu ingin melanjutkan kembali ke seminari ya? Dan menjadi pastor. Oke, baik. Apa cita-cita yang ingin kamu capai? Cita-cita pastor. Oke, baik. Menurut kamu pekerjaan seperti apa yang membuat kamu merasa bahagia? Seperti ya, pelayanan yang ada kayak ini kayak jalan-jalan begitu, jalan-jalan sambil keliling. Oke, jadi pekerjaan yang paling kamu sukai adalah ketika melakukan pelayanan ya. Yang dimana di pelayanan itu kita juga sambil jalan-jalan, sambil keliling, tapi tetap melakukan pelayanan. Baik. Menurut kamu apa kelebihan yang paling menonjol yang kamu miliki? Ramah, mudah bergaul, humoris. Oke, baik. Kalau ada satu kemampuan yang paling kamu inginkan, apa yang akan dikembangkan? Musik sih. Musik. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, baik. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, saya memahami bahwa kamu sedang berada di situasi yang menurut saya memang tidak mudah ya, apalagi di semester 2 ini. Di satu sisi kamu sedang menjalani perkuliahan di jurusan akuntansi, sedangkan di sisi lain kamu memiliki pengalaman di seminari yang dimana itu masih memiliki sangat dimana di situ situasinya sangat berkesan bagi kamu ya, sehingga muncul kebimbangan antara
melanjutkan kuliah atau kembali ke seminari. Untuk membantu memahami diri kamu lebih lanjut, pada pertemuan ini tuh saya akan meminta kamu untuk mengerjakan asesmen yang berkaitan dengan minat, kemampuan, dan arah karir kamu. Hasil asesmen tersebut akan kita bahas pada sesi berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, saya juga sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk terbuka selama sesi konseling kali ini. Jadi, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan? Ada sih satu. Boleh. Kadang juga apa di kadang dia bingung buat kayak bingung kayak ini kali kayak nyaman kali di kuliah, nyaman kali lagi di seminar, kayak kalau saya dapat feelnya lagi di kuliah kayak bilang nyaman kali masuk seminar ini. Tapi kalau saya tidak dapat feelnya lagi terus malah kayak itu yang tadi saya katakan, kayak kumpul-kumpul lagi sama teman cerita masa-masa seminar, kayak saya lagi dapat feelnya, dia bilang saya nyaman kayaknya saya mau seminar lagi. Mungkin tanggapan kakak bagaimana, terus apa ya, cara saya untuk hal tersebut bagaimana? Oke, jika saya berada di posisi kamu itu dimana kita mengalami kebimbangan ya antara kita harus melanjutkan pendidikan, apalagi ketika kita berkuliah terus kita merasa enjoy dengan perkuliahan, itu rasa untuk kembali ke seminar itu sudah tidak ada ya. Namun ketika berkumpul dengan teman-teman seminari lagi tuh rasa untuk kembali ke seminari itu tentunya muncul lagi. Kalau saya berada di posisi kamu itu mungkin sama yang seperti kamu rasakan, akan bimbang ya. Dan mungkin di situ saya akan mencoba untuk meminta saran dari orang tua untuk berani berbicara bahwa permasalahan apa sih yang sedang kita alami. Ini saya akan untuk berani untuk terbuka kepada orang tua mengenai masalah kebimbangan kita ini, sehingga dari orang tua itu bisa memberikan pandangan yang lain tentang hal tersebut. Nah, menurut saya sih seperti itu. Apakah yang saya sampaikan kamu terima? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya untuk sesi konseling ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi asesmen. Apakah kamu bersedia untuk melanjutkan sesi asesmen? Ya, silakan saja. Oke, baik, terima kasih ya.